Hai semua, jumpa lagi di Dapur Talita, dapurnya ide jualan. Sebelum lanjut ke resep, jangan lupa selalu dukung channel aku ya dengan cara tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Bahan-bahannya 500 gram ketan putih yang sudah kucuci bersih, 1 lembar daun pandan, 400 ml air. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak ketan ini menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini ketannya sudah mulai mendidih, terus diaduk ya agar tidak gosong di bagian bawahnya. Kalau airnya sudah mengering seperti ini, tandanya sudah cukup ya, bisa dimatikan api kompornya dan angkat. Ini air kukusannya sudah panas, kemudian kita masukkan ketan yang sudah diaron tadi. Ratakan ke seluruh permukaan kukusan. Kukus selama 25 menit. 15 menit pertama ini ketannya kita aduk terlebih dahulu agar matangnya rata ya. Kemudian akan aku kukus kembali selama 15 menit. Nah, ini sudah 25 menit, ketan kita sudah matang, bisa diaduk kemudian angkat. Bahan selanjutnya 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 300 ml santan kental. Aduk sampai rata. Tambahkan 100 ml jus pandan. Agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna makanan hijau tua secukupnya. Untuk penambahan pewarna makanan, ini disesuaikan saja dengan selera. Setelah rata, kita masak santan ini sampai mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih, jangan lupa ya kita terus diaduk agar tidak melodos keluar. Kalau santannya sudah mulai sat dan mendidihnya rata seperti ini, bisa dimatikan terlebih dahulu api kompornya, kemudian masukkan ketan yang sudah kita kukus tadi. Aduk sampai rata, kemudian kita hidupkan kembali api kompornya. Kita masak ketan ini sampai air santan dan gula ini mengering. Untuk memasak wajik ini kita menggunakan api sedang cenderung kecil ya, dan terus diaduk agar tidak gosong di bagian bawahnya. Kalau wajiknya sudah semakin berat seperti ini dan menggumpal, ini tandanya sudah matang, bisa diangkat kemudian dimatikan api kompornya. Untuk mencetaknya, aku menggunakan takir daun pandan yang sudah aku bentuk seperti ini. Ambil satu takir, kemudian masukkan ketannya. Setelah masuk semua seperti ini, kemudian dirata-ratakan dan ditekan sampai rapih. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Setelah selesai semua, kita masukkan ke dalam takir, bagian atasnya tambahkan taburan wijen yang sudah disangrai. Untuk penambahan topping ini opsional ya, kalau kamu tidak ada bisa di skip. Cara penyajiannya bisa kita letakkan ke dalam mika 2 kue seperti ini agar lebih menarik. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan ya cara membuat wajik pandan seperti ini? Hasilnya sangat cantik, menarik banget dijadikan sebagai snack box. Jangan lupa ya untuk dicoba di rumah, semoga bermanfaat. Bahan-bahannya 500 gram ketan yang sudah aku rendam selama 1 jam. 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, 400 ml santan kental. Kemudian kita aduk sampai rata. Masak ketan di atas api kompor sedang saja dan terus diaduk ya agar di bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih, kita aduk kembali. Kalau santannya sudah mengering seperti ini, cukup bisa dimatikan api kompornya dan terus diaduk ya. Kukusannya sudah panas, kemudian kita buka tutup pancinya.
Masukkan ketan yang sudah diaron tadi. Tutup dan masak selama 20 menit. 10 menit pertama kita buka tutup pancinya, aduk sampai rata. Kemudian kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 20 menit ini ketannya sudah matang, kita aduk terlebih dahulu dan bisa diangkat. Siapkan loyang ukuran 20x20, lapisi dengan daun pisang dan minyak tipis-tipis. Setelah loyangnya siap, kita masukkan ketan. Rapihkan dan padatkan seperti ini. Kalau dirasa ketannya sudah padat seperti ini, bisa kita sisihkan. Siapkan blender, masukkan 300 gram labu kuning sudah dikukus terlebih dahulu. Tambahkan sedikit santan agar mudah untuk menghaluskannya. Kita blend sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini hasilnya. Tuangkan hasil blenderannya ke dalam teflon seperti ini. Tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah rata, tambahkan 400 ml santan kental. Aduk kembali. Agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya. Untuk penambahan pewarna makanan ini opsional ya, kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Masak adonan flanya di atas api kompor sedang saja dan terus diaduk agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih rata seperti ini, bisa dimatikan api kompornya, angkat, kemudian kita dinginkan. Ketan tadi sudah benar-benar padat, kita keluarkan dari dalam loyang. Ketan ini akan aku bagi 3 sama rata. Kemudian akan aku bagi 2 lagi. Untuk ukurannya bisa disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Cara penyajiannya, kita kemas dalam mika seperti ini, masukkan. Fla labu kuningnya sudah aku bungkus kecil-kecil seperti ini, bisa kita rapihkan ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resep, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Agar lebih menarik, kita tambahkan garnish potongan daun pandan. Di sini juga aku tambahkan taburan wijen yang sudah disangrai terlebih dahulu. Untuk penambahan wijen juga opsional, kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Setelah selesai, kita tutup, kita staples mikanya agar lebih rapi. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Bagaimana mudah kan ya teman-teman cara membuat talam ketan lumer seperti ini. Hasilnya satu resep ini aku mendapatkan 6, tapi ini besar-besar. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan saja di daerah masing-masing ya. Rasa dari kue talam ketan ini enak banget, ketannya pulen, manis dan gurih, recommended banget untuk dijadikan ide jualan. Selamat mencoba. Bahan-bahannya 500 gram ketan putih yang sudah kucuci bersih, 1 lembar daun pandan, 400 ml santan encer, aduk sampai rata. Kemudian ketan ini akan aku masak sampai mendidih dan santannya mengering. Jangan lupa untuk terus diaduk agar di bagian bawahnya tidak gosong.
Nah, seperti ini cukup. Ini sudah kering santannya, bisa diangkat kemudian dimatikan api kompornya. Air kukusannya sudah panas, masukkan ketan yang sudah diarom tadi. Ratakan menggunakan spatula ke seluruh permukaan kukusan. Tutup dan kukus ya selama 20 menit. 10 menit pertama ketan ini akan aku aduk agar matangnya rata. Kemudian kita kukus kembali ya selama 10 menit. Nah, ini sudah 20 menit, ketannya sudah matang, bisa diangkat. Bahan selanjutnya 250 gram gula aren, 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 400 ml santan kental. Untuk santannya aku menggunakan santan instan 3 bungkus ya, dan ditambah air menjadi 400 ml. Masak santan dan gula aren ini sampai gulanya larut. Jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya tidak pecah. Setelah semuanya larut, jangan lupa air gula ini disaring terlebih dahulu agar tidak ada endapan yang terbawa. Maaf, pada video ini tidak kerekord, nggak apa-apa ya. Setelah disaring dan kita masak sampai santan dan gula aren ini mengental, nah seperti ini cukup. Kemudian kita masukkan ketan yang sudah kita kukus tadi. Kemudian kita aduk sampai rata. Masak wajik ketan ini menggunakan api sedang cenderung kecil dan terus diaduk agar tidak gosong. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, ini wajiknya sudah tua, sudah menggumpal seperti ini dan semakin berat. Ini sudah matang, bisa diangkat dan jangan lupa untuk dimatikan api kompornya. Untuk mengemasnya, aku menggunakan takir terbuat dari daun pandan. Nah, ini yang sudah jadi. Cara membuat takirnya, ambil 1 lembar daun pandan yang ukuran besar, kemudian kita potong sepanjang 20 cm. Kita lipat daun pandannya menjadi 4 bagian seperti ini, bisa dilihat ya pada video. Nah, setelah dilipat, bagian ujungnya kita potong. Bisa diperhatikan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian buka, hasilnya seperti ini. Barulah kita rangkai, lipat ke dalam. Satunya juga kita masukkan, bagian dalamnya kita anyam. Nah, seperti ini. Untuk menyatukannya, aku menggunakan staples. Nah, ini dia hasilnya, cantik dan unik. Aku ulangi sekali lagi, kita ambil 1 lembar daun pandan yang ukurannya besar dan tua, potong sepanjang 20 cm. Kemudian kita lipat bagi 4 seperti ini. Setelah rapi, sisi kiri kanannya kita potong miring ya, cara memotongnya. Kalau kita buka hasilnya seperti ini, cara menyatukannya kita lipat ke dalam sisi kiri kanannya, bagian bawahnya dianyam. Kemudian setelah dirapikan, satukan menggunakan stapler seperti ini. Nah, bagaimana? Mudah kan ya cara membuat takir daun pandan yang cantik dan unik? Cara mengisinya seperti biasa, kita ambil takir kemudian letakkan wajiknya. Jangan lupa untuk dirapikan dan ditekan-tekan agar padat. Nah, seperti ini hasilnya ya, sangat cantik dan rapi. Lakukan hal yang sama sampai semua wajik selesai dimasukkan ke dalam takir. Nah, ini baru sebagiannya saja aku masukkan ke dalam takir, kemudian tambahkan taburan wijen yang sudah disangrai terlebih dahulu. Untuk penyajiannya bisa kita masukkan ke dalam cup 2 kue seperti ini. Nah, bagaimana? Menarik sekali kan ya hasilnya?
Kemudian kita tutup ya cup kuenya. Bagian atasnya aku tambahkan stiker thank you. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik, unik, dan menarik. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Bahan-bahannya, pertama siapkan 200 gram gula pasir, 4 butir telur yang ukuran besar, setengah sendok teh garam. Aduk dan kita kocok lepas sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, gulanya pun sudah larut. Kemudian kita tambahkan 260 ml santan kental, 100 ml jus pandan. Tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya. Untuk penambahan pewarna makanan opsional ya, kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Nah, ini adonan srikaya yang sudah siap ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini sudah kusiapkan cup seperti ini, kemudian kita tuangkan setengah dari cupnya saja. Tuangkan satu persatu secara perlahan sampai semuanya selesai. Jangan lupa pada proses ini kita sudah bisa mulai memanaskan air kukusannya ya. Nah, ini sudah mendidih, kemudian kita letakkan sarangan dan kukus selama 20 menit atau sampai matang. Setelah matang bisa kita angkat dan kemudian dinginkan terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya 500 gram ketan yang sudah aku cuci bersih dan direndam selama 1 jam. 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, kemudian 400 ml santan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian ketan ini akan aku masak di atas api kompor sedang saja dan terus diaduk ya, agar di bagian bawahnya tidak gosong. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, ini santannya sudah mengering, ini tandanya sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, kemudian angkat. Nah, ini air kukusannya sudah panas, kemudian kita masukkan ketan yang sudah kita aron tadi. Ratakan dan kukus selama 20 menit atau sampai benar-benar matang. 10 menit pertama ketannya akan aku aduk terlebih dahulu. Kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 20 menit ini ketannya sudah matang, kita angkat ya, kemudian kita sisihkan daun pandannya. Siapkan loyang, kita lapisin daun pisang, kemudian kita masukkan ketan yang sudah kita angkat tadi. Kita ratakan pada loyang yang sudah kita siapkan, tekan-tekan agar padat. Nah, seperti ini hasilnya setelah aku ratakan. Kemudian ketan ini akan aku potong kecil-kecil, untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Kalau sudah dipotong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Srikaya tadi sudah dingin, kemudian akan aku tutup satu persatu cupnya agar lebih rapi. Kalau sudah selesai, kita ambil mika, tata ketan yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Satu mika ini aku isi 2 dan 1 cup srikaya. Hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai semua ketan srikayanya kita masukkan ke dalam cup ya.
Agar lebih menarik, kita tambahkan potongan daun pandan di bagian ketannya. Nah, ini dia ketan srikaya pandan kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik, unik, enak banget. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat.